Permasalahan-permasalahan di seseorang itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang diungkapkan oleh Bu Sophie Beatrix tadi ada permasalahan-permasalahan hidup ini disebabkan oleh interaksi relasi antara seorang anak dengan pengasuh, ya. Nah, pengasuh ini bisa orang tua atau bisa juga orang-orang dewasa di sekitar kita. Nah, paling tidak ada beberapa kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh kanak-kanak itu. Yang pertama adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan untuk berekspresi, ada kebutuhan untuk mendapatkan batasan, ada kebutuhan untuk kemudian kelekatan dengan seseorang. Nah, ada kebutuhan juga berkaitan dengan harga diri. Nah, tercapai atau tidak tercapainya kebutuhan-kebutuhan ini pada waktu kanak-kanak itu akan menyebabkan seseorang itu mengalami ragam hambatan dalam kehidupan dia. Kadang-kadang, ragam hambatan itu bisa dalam bentuk orang itu yang nantinya ngerasa seperti kelaparan terus di tema-tema itu, atau seringkali menjadi sangat berlebihan di dalam tema-tema itu. Kenapa bandel itu terjadi? Bandel itu kan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan perlawanan terhadap apa-apa yang barangkali sudah ada. Nah, tapi di balik perlawanan itu sendiri ada kebutuhan apa? Nah, ada kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan. Ada kebutuhan untuk bahwa selama ini aku bisa jadi diabaikan. Nah, sehingga supaya pengabaian itu bisa kuatasi, maka aku kemudian perlu melakukan sebuah tindakan-tindakan tertentu. Nah, sehingga seakan-akan cuma dalam rangka mendapatkan pengakuan itu atau obsesif ya terhadap keinginan untuk mendapatkan pengakuan itu adalah seakan-akan terjebak ke dalam perilaku dalam tanda petik bandel tadi. Nah, sehingga seorang psikolog ya, yang bernama Jeffrey Young, beliau mengatakan bahwa ketika kita kemudian terjebak ke dalam sebuah perilaku yang sebenarnya tidak diperlukan sebenarnya perilaku seperti itu, tetapi kita seakan-akan tidak bisa keluar dari perilaku yang menyimpang ini atau maladaptif ini, Jeffrey Young menggunakan istilahnya adalah awal kita seakan-akan terjebak dalam jebakan hidup atau life trap. Jadi tidak dipenuhinya atau tidak terpenuhinya ragam kebutuhan dasar pada waktu kanak-kanak itu bisa menyebabkan sejumlah orang itu mengalami keterjebakan dalam hidup. Mungkin Anda pernah ketemu dengan orang yang dia menikah cerai dan berulang-ulang ketemu dengan sosok katakan saja pasangan yang sama. Katakanlah pasangannya itu adalah yang terlalu protek, terlalu dominan, kemudian terlalu keras sama dia. Nah, tetapi dia selalu mencari pasangan-pasangan yang seperti itu. Nah, kalau kita melihat, mungkin Anda sudah memberikan nasihat gitu kepada teman Anda seperti itu, tetapi dia terjebak lagi ke dalam tema-tema itu. Nah, peristiwa itu ya nggak mudah gitu ya untuk dilihat gitu ya. Karena tadi ada ragam kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak ditemui. Dan seakan-akan hanya terpenuhinya dengan keadaan seperti itu. Nah, jadi tidak tercapainya kebutuhan pada waktu kanak-kanak ini bagi sebagian besar orang membuat orang-orang itu mengalami dalam tanda petik ketagihan, atau dalam tanda petik terpaku, atau dalam tanda petik terjebak ya ke dalam sebuah kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk pemenuhan itu. Nah, ya artinya seringkali kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini itu tidak disadari orang yang bersangkutan. Ya, karena bagi yang bersangkutan disangkanya itu alamiah begitu saja, tidak ada kait-mengaitnya gitu dengan riwayat tertentu di masa lalunya. Beliau mengalami sebuah pengalaman tertentu pada waktu kanak-kanak dalam relasi dengan orang tua khususnya, dan kemudian beliau juga terjebak ke dalam sebuah pemikiran bahwa kelak kalau aku dewasa, aku tidak akan melakukan tindakan yang seperti ibu atau ayahku lakukan kepadaku. Nah, banyak itu deklarasi seperti itu, banyak pernyataan-pernyataan seperti itu yang saya temui gitu di klien-klien yang pernah saya bantu gitu ya. Nah,
Tetapi lupa bahwa kenapa kok saya kan udah deklarasi, saya udah mengatakan saya nggak makan melakukan tindakan yang mereka lakukan. Kok saya bisa otomatis? Nah, kenapa? Nah, sederhana jawabannya. Jawabannya karena mohon maaf nih, apa yang kita anggap sebagai buruk itu, atau yang kita anggap sebagai keliru itu, atau yang kita anggap sebagai salah itu, udah kadung ada di dalam benak kita. Dia terekam, terlihat oleh kita. Jadi berarti ada rekaman ingatan dalam bentuk apa yang kita lihat. Ada rekaman yang ada di dalam benak kita dalam bentuk apa yang kita dengar. Ada rekaman dalam benak kita apa yang dalam bentuk apa yang dibicarakan. Ada rekaman dalam benak kita dalam bentuk tindakan. Ada rekaman dalam bentuk apa yang dirasakan oleh seluruh tubuh kita. Nah, rekaman-rekaman itu sudah ada di dalam benak kita. Nah, sehingga ada tokoh psikologi lain, ya, Albert Bandura, dia mengatakan seseorang yang sudah mengamati, melihat, merasakan sesuatu, sehingga di dalam dirinya itu sendiri sebenarnya sudah ada bahan untuk peluang dia untuk menampilkan kembali atau untuk melakukan reproduksi. Reproduksi itu berarti kan memproduksi ulang apa yang dia lihat, apa yang dia amati, apa yang dia simak. Selama di dalam benaknya tidak ada lagi pilihan-pilihan perilaku lain. Jadi misalnya ada orang yang dulunya pernah dicubit sama anak, karena orang tuanya, karena seorang anak ini adalah menjatuhkan barang. Nah, berarti kalau di dalam benaknya adalah cuman itu satu-satunya informasi yang ada di dalam benak, yang terekam di dalam dia, tidak ada adegan lain yang lebih baik daripada itu, maka peluangnya kita untuk terjebak melakukan tindakan yang sebenarnya pada waktu kita kanak-kanak kita nggak suka dengan perilaku itu, peluang kita melakukan tindakan yang persis sama dengan kita adalah besar. Nah, jadi karena apa? Nah, istilahnya itu namanya karena kita udah punya skema di dalam benak kita. Nah, artinya berarti enggak serta-merta gitu. Kalau Anda menyembuhkan diri Anda juga perilaku Anda akan bagus juga, enggak serta-merta. Karena ada hal lain, yaitu perlu ada sebuah skema baru atau perlu ada sebuah perilaku baru yang relatif lebih tepat, relatif lebih efektif, relatif lebih sesuai dengan tuntutan dari sebuah konteks yang Anda alami. Nah, jadi contoh kasus tadi misalnya, jadi seorang ibu yang tadinya kalau ngelihat ada benda yang dijatuhkan, nah dia perlu belajar, sebenarnya juga ada perilaku lain gitu. Kalau misalnya ada anak benda jatuh, yang pertama kali difokus kepada peduli terhadap apa yang terjadi pada diri anak. Apakah anak terlindungi, tidak mengalami luka, itu lebih diutamakan. Nah, sehingga yang pertama kali adalah yang dipegang anaknya. Anak dibawa ke tempat yang aman, kemudian nyatakan, gimana nak, kamu oke-oke saja. Begitu anaknya oke, baik, kan dipegang, detaknya dipegang, kemudian dada kirinya ternyata debaran jantung. Si ibunya mengatakan, detak jantung kamu cepat, kamu kaget, kamu tidak nyaman, ya, yuk tenang saja di sini bersama bunda, dan kamu akan tenang-tenang saja. Nah, setelah anak tenang, nah tadi ya itu gelasnya juga ditaruh di sebelah kiri, pinggir meja, dan kamu mengambilnya. Nah, sehingga gelas itu jatuh. Nah, gelas itu, jatuhnya itu jadi beling. Nah, beling ini adalah berbahaya. Nah, sehingga supaya ini tidak membahayakan kita, ibu akan contohkan nih bagaimana mengamankan beling-beling ini. Bagaimana cara mengamankan beling. Nah, itu juga skema. Jadi ada orang tua yang begitu benda itu jatuh kemudian ngomelin anak, tetapi ada orang tua yang begitu benda jatuh, yang dilakukan orang tua adalah peduli kepada keselamatan anak, kesejahteraan anak, dan menjadikan peristiwa itu adalah sebagai sebuah pembelajaran. Nah, itu adalah skema. Artinya berarti kalau seseorang taunya skema yang satu, nggak taunya punya skema yang dua, ya peluang dia untuk tiba-tiba ke skema 2 sulit, kecuali kalau dia memang sudah pernah melihat, belajar tentang skema 2 itu. Nah, sehingga berarti ada rute nantinya nih supaya kita menjadi lebih baik dalam khususnya di dalam tema pengasuhan,
ya kita perlu belajar skema-skema baru yang lebih adaptif, yang lebih tepat, yang lebih cocok, yang lebih sesuai.